Salam salam sejahtera bagi kita semua. Pada pada hari ini saya akan membacakan materi tentang bab 2, manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-menurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Namun, siapakah manusia itu sebenarnya? Manusia di dunia ini memegang peranan yang unik dan dapat dipandang dalam beberapa segi. Misalnya, manusia dipandang sebagai kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan-jaringan sistem ilmu kimia. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan mamalia, ilmu biologi. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, atau ilmu sosiologi dan lain sebagainya. Dari beberapa definisi di atas, tentu membuat kita sulit untuk menjawab pertanyaan tentang manusia. Oleh karena itu, kita akan merangkan siapa itu manusia berdasarkan unsur-unsur yang membangunnya. Ada dua macam pandangan yang akan menjadi acuan untuk menjelaskan unsur-unsur membangun manusia. B. Hakikat manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, melebihi ciptaan Tuhan yang lain. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal, pikiran, serta hawa nafsu. Tuhan menanamkan akal dan pikiran kepada manusia agar dapat digunakan untuk kebaikan mereka masing-masing dan untuk orang di sekitar mereka. Manusia diberikan hawa nafsu agar mampu tetap hidup di bumi ini. Salah satu hakikat manusia lainnya ialah manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi, dan saling berbagi. C. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan yang berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dan kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Budaya adalah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya membentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimananya juga budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga dapat banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah satu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya. Budaya adalah suatu perangkat rumit, nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh satu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri, yaitu citra yang memaksa. Itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai kebudayaan seperti individualisme kasar di Amerika, kelarasan individu dengan alam di Jepang, dan kepatuhan kolektif di Cina. Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa martabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka dalam
koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seorang dan memungkinkan meramalkan perilaku orang lain. Dari definisi-definisi kebudayaan, dapat dinyatakan bahwa inti pengertian kebudayaan mengandung beberapa ciri pokok, yaitu sebagai berikut. Kebudayaan itu beraneka ragam, kebudayaan itu diteruskan melalui proses belajar, kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologi, psikologi, sosiologi, dan eksistensi manusia. Kebudayaan itu berstruktur, kebudayaan itu terbagi dalam aspek, kebudayaan itu dinamis, nilai-nilai dalam kebudayaan itu relatif. D. Perwujudan kebudayaan. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. J.J. Homogan membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yaitu ide, aktivitas, dan artefak. Sedangkan Kwenjaraningrat membagi kebudayaan juga menjadi 3 wujud, yaitu 1. Sebagai satu kompleks dan ide-ide, gagasan, nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sedangkan Julian Hockley, seorang ahli biologi dari Inggris, membagi kebudayaan menjadi 3 wujud, yaitu 1. Menitifaj adalah kebudayaan yang bersifat abstrak atau tidak tampak. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Biasanya disebut juga sudut pandang dari seorang individu atau kelompok masyarakat mengenai suatu hal atau suatu masalah. Dalam hal tertentu, sering terjadi persepsi satu beda dengan persepsi yang lain. Akibatnya, akan terjadi konflik atau ketegangan, mulai dari hal yang sederhana sampai yang serius. Contoh, perbedaan persepsi. Seorang menganggap bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh stabilitas politik di negara yang bersangkutan, sementara orang lain menganggap atau memandang bahwa keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh kemampuannya mengelola sumber daya di negara yang bersangkutan. Contoh lainnya, adanya kepercayaan bersifat tahayul menyangkut sakitnya seseorang. 3. Pandangan hidup. Pandangan hidup adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan masyarakat yang bermaksud menanggapi atau menerangkan suatu masalah tertentu. Misalnya, pandangan hidup seorang petani Jawa yang memandang bahwa tanah atau lingkungan alam sekitarnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diri dan keluarganya. Menurut Kwenjaraningrat, pandangan hidup biasanya mengandung sebagai nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Misalnya, orang Minangkabau memberikan nilai tinggi pada tradisi merantau. Pepatahnya mengatakan kalau ingin menjadi orang harus merantau dulu. Artinya, keberhasilan penghidupan orang Minangkabau umumnya diperoleh melalui tradisi merantau. Menurut M. Habib Mustafa, seorang ahli sosiologi, pandangan hidup merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi acuan dan cita-cita baik bagi perorangan, kelompok masyarakat maupun bangsa. Habib Mustafa mengkategorikan pandangan hidup menjadi 3 kategori, yaitu 1. Pandangan hidup yang berasal dari norma-norma agama yang dinyatakan sebagai dogma berisi perintah atau keharusan dan larangan bagi segenap penganut agama yang bersangkutan. Kedua, pandangan hidup yang bersumber dari ideologi negara, misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa negara. Ketiga, pandangan hidup yang berasal dari renungan atau falsafah hidup seorang individu. Kebenaran pandangan hidup ini bersifat relatif, karena
hanya sesuai dengan pribadi individu yang bersangkutan. Misalnya ada orang yang berpandangan bahwa hidup berserah kepada nasib atau takdir. Pandangan hidup adalah suatu nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dan dipilih secara selektif oleh individu, kelompok, atau suatu bangsa. Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini keberadaannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. 4. Etos budaya. Menurut Kuenjaraningrat, etos adalah watak khas dari suatu kebudayaan yang tampak dari luar. Contoh etos antara lain gaya tingkah laku, kegemaran, atau benda-benda hasil budaya yang khas. Menurut Silford Gates, etos budaya adalah sifat watak dan kualitas kehidupan sekelompok masyarakat atau bangsa. Termasuk ke dalam cakupan etos adalah moral, sikap perilaku, dan gaya estetika atau kepekaan seseorang terhadap seni dan keindahan. Berikut ini contoh etos budaya orang Jawa. Watak khas orang Jawa penuh ketenangan dan kepasrahan diri. Di samping itu, pada pribadi orang Jawa terpancar adanya keselarasan moral yang tinggi, kejujuran, dan dapat menerima keadaan sebagai adanya. Di balik sikapnya yang serba sederhana itu, orang Jawa dikenal ulet, rajin bekerja, dan tahan menderita. Mereka juga pencinta seni, terutama seni karawitan atau gamelan, seni tari, dan seni pewayangan. 5. Sistem kepercayaan. Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, daya tahan fisik manusia dalam menguasai dalam dan mengungkap rahasia-rahasia alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem jagat raya ini yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian hidup bermasyarakat. Manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta. B. Sifat budaya. Budaya memiliki sifat universal. Terdapat sifat umum yang melekat pada setiap kebudayaan pun, antara lain adalah sebagai berikut. Budaya adalah milik bersama. Budaya adalah milik masyarakat pendukung budaya yang bersangkutan. Budaya bukanlah milik perseorangan. Dalam catatan etnografik, tidak pernah ditemukan budaya si Anu atau Pak Anu. Yang ada adalah budaya suku bangsa X, budaya masyarakat bangsa Y, budaya nasional, dan seterusnya. Kedua, budaya berkaitan dengan situasi masyarakat. Budaya mempunyai kecenderungan untuk bertahan terhadap perubahan apabila unsur-unsur yang bersangkutan masih sesuai fungsinya dengan kepentingan kehidupan masyarakatnya. Contoh, budaya petani di desa cenderung bertahan tidak berubah selama pertaniannya masih memberikan kesejahteraan baginya. Ketiga, kebudayaan berfungsi untuk membantu manusia. Bronislaw Malinowski, seorang antropologi kelahiran Polandia, menyatakan bahwa manusia mempunyai kebutuhan bersama, baik yang bersifat biologis maupun psikologis. Yang keempat, budaya diteruskan dan diwariskan melalui proses belajar. Semua budaya diteruskan dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar, bukan diwariskan secara biologis. Artinya seorang anak tidak akan secara otomatis pandai bicara, terampil beriman dengan sesama sebayanya, atau patuh akan segala tradisi yang terdapat pada lingkungan sosial budaya. Aspek mental yang melandasi perilaku hasil kebendaan manusia, termasuk di dalamnya ide, gagasan, pemikiran, kepercayaan, ideologi, sikap, pandangan manusia terhadap alam semesta. 2. Sosifaj adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Contohnya adalah perilaku manusia yang disesuaikan dengan sistem nilai, moral, norma, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. 3. Artefak adalah kebudayaan material atau kebendaan. Misalnya adalah peralatan pertanian, perkakas, rumah tangga, dan transportasi, dan sebagainya. Berdasarkan penggolongan di atas, maka wujud kebudayaan itu dapat membagi 3, yaitu
dapat terbagi menjadi 3, yaitu 1. Wujud kebudayaan bersifat abstrak. Wujud budaya yang bersifat abstrak terdapat dalam alam pikiran manusia sehingga tidak dapat dilihat, difoto maupun diraba. Misalnya berupa ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan cita-cita. Kebudayaan yang bersifat abstrak adalah wujud ideal atau sesuatu yang menjadi cita-cita atau keinginan serta harapan bagi manusia. Namun pada zaman modern seperti saat ini, wujud budaya abstrak ini dapat disimpan dalam bentuk karangan-karangan, karya-karya ilmiah, file, buku, disket atau hard disk, compact disc, film, kaset, dan berbagai media rekaman lainnya. Substansi isi utama. Ada 6 isi utama substansi utama budaya, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem pengetahuan. Melalui sistem pengetahuan, manusia mampu beradaptasi untuk menyesuaikan hidupnya dengan alam sekitar. Melalui sistem pengetahuan juga manusia mampu meningkatkan produktivitas kebudayaan hidupnya. Yang keenam, pengaruh budaya terhadap lingkungan. Kebudayaan merupakan kata berimbuhan dari kata dasar budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Yang ketujuh, proses perkembangan kebudayaan. Berbicara tentang kebudayaan Indonesia yang ada dibayangkan kita adalah sebuah budaya yang sangat beraneka ragam. Bagaimana tidak, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Yang ke-8, kebudayaan. Hambatan yang berkaitan dengan pandangan hidup dari sistem kepercayaan. Dalam hal ini, kebudayaan tidak dapat bergerak atau berubah karena adanya pandangan hidup dari sistem kepercayaan yang sangat kental, karena kuatnya kepercayaan sekelompok orang dengan kebudayaannya mengakibatkan mereka tertutup pada dunia luar dan tidak mau menerima pemikiran-pemikiran luar, walaupun pemikiran yang baru ini lebih baik daripada pemikiran mereka. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sudut pandang ini dapat terjadi antara masyarakat dan pelaksanaannya pembangunan. Sebagai contoh dapat kita lihat banyak masyarakat yang tidak setuju dengan program KB yang dicanangkan pemerintah, yang salah satu tujuannya untuk mengatasi kemiskinan pada penduduk karena masyarakat beranggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Upaya mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam sering mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru hidup mereka akan lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka di tempat yang lama. Masyarakat terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil kurang komunikasi dengan masyarakat luar, cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas. Mereka seolah-olah memiliki ilmu pengetahuan yang tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa sehingga menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang salah yang sudah mereka miliki secara turun-menurun. Sikap etnosentrisme. Sikap etnosentris adalah sikap yang mengganggukan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Perkembangan iptek sebagai hasil kebudayaan sering disalahgunakan oleh manusia. Sebagai contoh, nuklir dan bom dibuat justru untuk menghancurkan manusia, bukan untuk melestarikan suatu generasi. Pewarisan kebudayaan. Dalam hal ini, pewarisan kebudayaan bisa muncul masalah antara lain sesuai atau tidaknya budaya warisan tersebut dengan dinamika masyarakat sekarang, penolakan generasi penerima terhadap warisan budaya tersebut, dan munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan budaya warisan. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan yang terjadi bisa memunculkan masalah antara lain perubahan
akan merugikan manusia jika perubahan itu bersifat regres. Penyebab kebudayaan. Penyebab kebudayaan difusi bisa menimbulkan masalah masyarakat penerima dan kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat kuatnya budaya asing yang masuk. 8. Perubahan di bidang perburuan, penangkapan ikan, peternakan, dan pertanian. Pengetahuan manusia tentang pengobatan tradisional melalui dukun atau tabib membantu upaya manusia mengobati dan menyembuhkan berbagai penyakit untuk luka akibat kecelakaan dan peperangan. Para ahli menyadari bahwa masing-masing suku bangsa di dunia memiliki sistem pengetahuan tentang alam sekitar, alam flora dan fauna, zat-zat manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, ruang dan waktu. Contohnya, pengetahuan manusia tentang flora dan fauna dapat membantu upaya manusia untuk mengembangkan produktivitas. 2. Sistem nilai budaya. Menurut Kwenjaraningrat, sistem nilai budaya terdiri atas konsep-konsep yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat. Oleh karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Haryati Subadio, seorang ahli kebudayaan, memberikan deskripsi kerja tentang sistem nilai budaya sebagai nilai gagasan utama atau vital. Sistem nilai dan gagasan itu dapat mendominasi keseluruhan kehidupan para pendukungnya, dalam arti mengerahkan tingkah laku mereka dalam masyarakatnya. Nilai adalah konsep-konsep abstrak yang memiliki oleh setiap individu tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dan nilai dapat menentukan sesuatu yang berguna atau tidak berguna, benar atau salah, baik atau buruk, religius atau sekuler, sehubungan dengan cipta, rasa, dan karsa manusia. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila berguna dan berharga, indah, baik, moral, religius, atau nilai agama. Profesor Dr. Notonagro membagi nilai menjadi 3 bagian, yaitu nilai material, yaitu sebagai sesuatu materi yang berguna bagi manusia. 2. Nilai vital, perubahan kebudayaan. 1. Perubahan yang terjadi secara lambat atau dalam istilah lainnya terkenal dengan sebutan evolusi. 2. Perubahan yang terjadi secara cepat atau dalam istilah ilmiahnya disebut revolusi. 3. Perubahan-perubahan yang memiliki pengaruh kecil. 4. Perubahan yang pengaruhnya besar. 5. Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. 6. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Baiklah, sekian materi dari bab 2 pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.